sesuai dengan sesuai dengan visi misi yang baru, visi misi terbaru atau VMTS terbaru yang ada di Prodi Kesmas bahwa kecirian kita itu terletak di ini Kesmas, pedesaan dan industri karena memang dilihat dari kondisi geografis ya bahwa Univet itu terletak di Sukoharjo. Kemudian Sukoharjo itu kan banyak daerah pertanian juga. Kemudian selain itu juga banyak juga terdapat industri. Makanya kan kita ambil keciriannya ya ini, Kesmas Industri dan Pedesaan. Kalau universitas-universitas atau perguruan tinggi Kesmas misalnya di Semarang itu banyak yang mengambil keciriannya atau VMTS-nya adalah Kesmas Kemaritiman. Itu punyanya Undip kalau kemaritiman itu. Karena kan di sana juga banyak apa itu? Pantai ya di sana makanya diambil situ begitu. Sebelum masuk ke materi, kemarin dalam satu semester ini ada 6 kali tatap muka ya, betul? Iya, Bu. Ya, ada 6 kali tatap muka. Kemudian di mata kuliah ini, apa itu? Dosennya dua ya. Saya tim dengan Bu Vicky, benar ya? Iya, Bu. Tim dengan Bu Vicky. Kemudian Bu Vicky sudah memberikan materi atau sudah tatap muka 3 kali ya berarti. Berarti ini kurang dengan saya 3 kali juga, gitu. Apakah oleh Bu Vicky sudah diberikan RPS-nya untuk mata kuliah ini? Kemarin kemarin kan sebenarnya saya ngajar di awal, tapi karena ada mahasiswa yang konfirmasi juga, saya ngajar di awal dan karena kemarin-kemarin saya masih repot sekali sehingga saya alihkan ke Bu Vicky dan sudah saya titipkan RPS mata kuliah ini ke Bu Vicky. Sudah di-share ya berarti sama Bu Vicky terkait dengan RPS mata kuliah ini selama satu semester ya berarti. Untuk RPS-nya belum di-share, Bu. Oh, belum, berarti nanti saya kirim aja ke PJ aja ya nanti. RPS itu bisa digunakan sebagai bahan acuan. Jadi dalam selama atau selama satu semester kita akan mendapatkan di mata kuliah ini kita akan mendapatkan materi apa saja atau pokok bahasan yang dibahas dalam satu semester itu meliputi apa saja begitu. Untuk penilaian dan lain sebagainya sudah disampaikan sama Bu Vicky. Kalau belum, saya sampaikan. Jadi dalam satu, jadi dalam satu semester ada 6 kali tatap muka. Karena ini mata kuliah ini dosennya adalah tim teaching, maka Bu Vicky 3 kali tatap muka, saya 3 kali tatap muka. Kemudian untuk penilaian, nilai akhir nanti adalah gabungan ya. Gabungan dari nilai Bu Vicky dan nilai saya, kemudian nanti akan saya olah. PJ-nya saya di sini nanti nilai akan saya olah menjadi nilai akhir. Kalau sudah Bu Vicky sudah setor nilai ke saya dan saya sudah memberikan penilaian ke mahasiswa begitu. Untuk nilai dari saya ambil dari tugas dan dari UAS saja. Saya tidak ngadain UTS ya, tapi langsung tugas dan UAS aja. Itu semua saya laksanakan secara take home ya. Jadi nanti saya kirim karena ndak ada grupnya, saya langsung kirim mungkin nanti kirim materi, kemudian kirim soal UAS itu langsung ke PJ mata kuliah saja. Nanti biar bisa di-share gitu.
Sebenarnya deskripsi untuk mata kuliah Kesehatan Masyarakat, Pedesaan dan Industri ini adalah 2 SKS bobotnya. Kemudian merupakan mata kuliah teori ya, pure teori. Dan deskripsi mata kuliahnya ini membahas terkait dengan konsep kesehatan masyarakat di lingkungan pedesaan dan industri, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan. Kemudian, mahasiswa juga harus dapat memahami kebijakan kesehatan, intervensi berbasis komunitas, serta strategi promosi kesehatan yang relevan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Maksudnya di kedua wilayah, ya ini fokus kita kan di wilayah pedesaan dan juga industri, sesuai dengan karakteristik eh, geografis kita ya, kampus kita, Univet itu kan ada di daerah industri dan juga di pedesaan juga. Ada 7 pokok bahasan. Ini sebenarnya sudah ada semua ya di RPS. Nanti kalau belum di-share sama Bu Vicky, tak share nanti. Ada 7 pokok bahasan atau materi pembelajaran. Yang pertama terkait dengan konsep dasar kesehatan masyarakat pedesaan dan industri. Pastinya ini sudah diberikan Bu Vicky. Kemudian ada faktor determinan kesehatan di lingkungan pedesaan dan industri. Kemudian ada penyakit akibat kerja dan lingkungan di area industri. Kemudian ada kebijakan kesehatan dan intervensi berbasis komunitas, sistem pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dan kawasan industri, strategi promosi kesehatan dan peran tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah manajemen kesehatan lingkungan dan pencegahan penyakit berbasis wilayah. Jadi yang akan dipelajari ini, yang dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Untuk referensinya monggo sih saya tidak apa ya, tidak mengharuskan harus punya buku A, B, C, D. Monggo silahkan yang punya referensi yang kaitannya dengan mata kuliah Kesmas Pedesaan, Kesmas Industri, monggo bisa digunakan sebagai referensi. Sebagai gambaran saja, kalau referensi yang biasa kita pakai, saya gunakan yang pertama ada ini Kesehatan Masyarakat, Perspektif dan Kebijakan di Pedesaan. Ini punyanya Sigit Purnomo tahun 2019. Kemudian juga bisa menggunakan buku referensi punyanya Sudarno dengan judul Kesehatan Kerja dan Industri juga boleh. Kemudian bisa juga menggunakan buku punyanya Thomas Dunmore, ini Manajemen Kesehatan Masyarakat 2017. Kemudian juga boleh menggunakan buku punyanya Green. Ini promosi kesehatan untuk masyarakat dalam artian teori dan prakteknya. Atau boleh menggunakan buku Kesehatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan punyanya M. Haryanto. Ini tahun 2021. Gitu. Atau silahkan cari sendiri-sendiri ya yang kaitannya dengan mata kuliah ini boleh-boleh aja. Kemudian masuk ke materi. Untuk materi pertama tadi sudah saya kirim ya ke PJ mata kuliah. Bisa di-share ke teman-teman. Bisa sambil menyimak, bisa Pak sambil rebahan kalau yang libur. Atau bisa sambil bekerja juga boleh bagi yang Sabtu masih bekerja atau masih dinas.
Untuk nilai dari saya sudah saya sampaikan ya tadi dari UAS saja sama dari tugas itu aja. Saya ambil dua nilai itu saja. Sama presensi. Kalau presensi, monggo sih saya fleksibel ya, karena saya tahu posisi. Biasanya Sabtu ini jam-jam segini ada yang banyak juga ya yang masih bekerja sehingga boleh sambil kerja juga boleh. Yang penting Zoom-nya hidup itu sudah saya anggap masuk seperti itu saja. Meskipun ya saya tahu sebenarnya disambi-sambi juga dengan bekerja dan aktivitas lain. Monggo enggak apa-apa. Saya hanya jelaskan sedikit ya, enggak saya kupas semuanya karena di materi sudah ada dan di referensi pastinya juga sudah banyak ya topik-topik seperti itu. Mungkin bisa dibantu share tadi Mbak PJ tadi sudah saya peseni. Hari ini saya akan sampaikan terkait dengan faktor kesehatan ya. Faktor kesehatan di daerah pedesaan dan industri. Atau determinan ya, determinan. Determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi determinan itu. Sangat penting sekali ya, sangat penting sekali kita memahami kaitannya dengan determinan kesehatan, karena determinan kesehatan itu merupakan kunci untuk memahami bagaimana kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat, kesehatan individu maupun kesehatan komunitas. Kita tidak terlepas dari lingkungan ya. Kalau menurut kalau kita kaitkan dengan konsepnya H.L. Bloom bahwa lingkungan itu merupakan eh, apa ya, memegang peranan utama ya yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat kalau menurut H.L. Bloom. Jadi faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut H.L. Bloom adalah lingkungan. Kemudian disusul faktor yang kedua adalah faktor perilaku. Disusul lagi yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan dan yang keempat adalah faktor genetika atau keturunan gitu. Nah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang akan kita bahas itu adalah lingkungan di sini adalah lingkungan pedesaan dan industri sesuai dengan topik dalam eh, bahasan ya. Di mana lingkungan pedesaan dan industri itu menawarkan tantangan kesehatan yang berbeda. Nah, ini tantangannya berbeda di kawasan pedesaan, di kawasan industri, apalagi di kawasan terpencil. Kalau kita melihat di misalnya di luar atau ya, di luar Pulau Jawa atau luar Jawa itu kan banyak sekali, masih banyak sekali kita jumpai desa-desa terpencil dengan akses pelayanan kesehatan yang masih minim, dengan sarpras yang masih minim pula. Lah ya, salah satunya yang menyebabkan angka kesakitan, angka mortalitas tinggi itu salah satunya juga sarprasnya kurang, kemudian mungkin dari SDM dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang kurang, ditambah dengan akses menuju ke
Saya lanjutkan ya. Saya kalau melihat aktivitas teman saya itu sangat, yang pertama sangat antusias ya. Berarti dia memang passionnya di situ. Meskipun dari pagi sampai sore itu ketika dibilang-bilang itu menjemput pasien, kemudian dengan akses jalan yang apa ya, belum ada aspal, kemudian jalannya berlumpur untuk menuju kemana? Ke fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya. Kalau di apa? Kalau di luar-luar Jawa masih banyak sekali ya fenomena-fenomena seperti itu yang kita jumpai. Gitu. Kalau kita membahas kaitannya dengan pedesaan dan industri yang ada di Sukoharjo ini masih amat sangat mudah sekali dijangkau. Pedesaannya masih pedesaan, ya masih dibilang enak lah kalau di Sukoharjo itu. Lah, sekarang apa itu determinan? Determinan. Determinan kesehatan itu mencakup faktor ya. Determinan itu adalah faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan, termasuk faktor lingkungan. Kalau belum tadi mengatakan ada lingkungan, perilaku, yankes, dan juga genetik. Tapi sebenarnya yang masuk ke dalam faktor determinan kesehatan itu tidak hanya itu, tetapi ada juga faktor sosial ekonomi dan juga kultur, budaya. Itu juga termasuk dalam faktor determinasi kesehatan atau determinan kesehatan. Kalau HL Bloom tidak perlu saya kupas lagi ya, HL Bloom ini kan isinya praktisi semua. Faktor sosial ekonomi itu mempengaruhi ya, pastinya mempengaruhi determinasi kesehatan. Menurut teori ya semakin tinggi keadaan sosial ekonomi pastinya juga status kesehatan itu juga harusnya semakin baik. Kemudian culture atau budaya. Masih banyak ya budaya-budaya yang dikaitkan dengan apa itu? Dengan kesehatan. Tuh. Kemudian dampak lingkungan apa terhadap kesehatan? Banyak sekali ya dampaknya. Karena adanya aktivitas manusia, karena adanya aktivitas masyarakat ya dampaknya bisa kemana-mana. Pastinya ke lingkungan dampaknya. Ke kontaminasi, kontaminasi air, tanah, udara, kontaminasi air ya. Banyak misalnya sumur pribadi di pedesaan yang mengalami kontaminasi, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kenapa kok sumur bisa mengalami kontaminasi? Kalau sumur pribadi mengalami kontaminasi, kenapa? Ya mungkin salah satunya kalau kita analisis ya, jarak antara septic tank dengan sumber air itu kurang dari 10 meter sehingga terjadi rembesan dari septic tank tersebut ke sumber air. Akibatnya apa ya? Akibatnya pastinya menyebabkan masalah kesehatan, diare, disentri, dan masalah pencernaan. Kenapa tidak membuat septic tank itu eh, lebih dari 10 meter? Kenapa didekatkan dengan sumber air? Ya mungkin dari sosial ekonomi tadi, dari pengetahuan tadi, dari tingkat pendidikan tadi, mungkin juga tidak paham hal seperti itu. Sehingga yang penting ada dulu. Belum apa? Belum memikirkan sampai jauh apa dampaknya ketika sumber air itu dekat dengan misalnya dengan septic tank, sehingga dampaknya sampai menyebabkan ke masalah kesehatan ini.
Dan pastinya juga tidak hanya itu ya, tidak hanya kaitannya dengan apa kontaminasi di misalnya di sumur ya, banyak ya kalau kontaminasi air itu. Karena untuk air yang memenuhi syarat kan tidak hanya dilihat dari segi bakteriologisnya saja, tetapi bisa dilihat dari segi fisik, segi kimia, maupun segi biologisnya. Kalau kaitannya dengan kontaminasi, misalnya sumur dekat dengan septic tank, otomatis kan sumber air tersebut tercemar oleh bakteri Colitinja, bakteri E. coli, sehingga dampaknya bisa ke diare, maaf, maupun masalah gastroenteritis atau masalah pencernaan yang lain, gitu. Kalau dilihat dari segi kimia bagaimana? Kalau dilihat dari segi kimia ya pastinya air tersebut akan mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Misalnya kandungan Fe-nya tinggi, kandungan nitratnya tinggi. Fe-nya tinggi, mungkin kita bisa tahu dari segi visualnya. Warnanya kekuningan kecoklatan, meninggalkan noda di misalnya di bak mandi, kemudian kalau dicium itu baunya seperti karat. Itu bisa dipastikan Fe-nya tinggi, Fe dalam air tinggi. Kemudian kadar nitrat, kadar fosfatnya tinggi. Lah ini apalagi daerah pertanian. Kaitannya dengan apa ini? Dengan residu pupuk. Kalau pertanian itu, pastinya kalau daerah pertanian, daerah pertanian, itu kan masyarakat banyak yang memiliki sawah toh. Masyarakat banyak yang memiliki sawah sehingga padi di sawah itu disemprot menggunakan pestisida, kemudian diberikan pupuk. Pupuk yang dipakai kan untuk saat ini yang banyak kan pupuk kimia. Lah, residu dari pupuk kimia tersebut akan masuklah ke dalam tanah, masuklah ke dalam air atau ke badan air, sehingga menyebabkan itu tadi residu fosfat, residu nitrat, residu nitrogen di air di dalam tanah itu tinggi. Itu kalau residu-residu fosfat, nitrat atau nitrogen masuk ke dalam badan air, apakah akan berdampak pada lingkungan yang lain? Pasti. Dampaknya apa? Kalau kita ngomong ke lingkungan itu kita akan menyebar kemana-mana ya. Dampaknya akan terjadi pengkayaan unsur hara. Sehingga apa? Sehingga karena pengkayaan unsur hara berarti pengkayaan nutrien di dalam badan air. Misalnya masuk ke sungai, misalnya masuk ke rawa, misalnya masuk ke waduk misalnya. Sehingga apa yang terjadi kalau terjadi pengkayaan nutrien akan terjadi yang namanya fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan tidak terkendali dari gulma tanaman air. Ini biasa yang disebut sebagai blooming. Yang paling banyak adalah blooming eceng gondok. Lah, blooming eceng gondok itu ya awal mulanya dari situ, dari kontaminasi itu tadi. Gitu. Makanya kalau kita melihat ke danau, rawa, atau ke sungai, kalau ada eceng gondoknya banyak, oh berarti itu pasti tingkat pencemaran airnya tinggi. Dari mana tingkat pencemaran air tinggi? Ya dari tadi, dari pengkayaan nutrien tadi. Gitu. Dan masih banyak lagi. Ini hanya sedikit contoh aja. Kemudian ada polusi dari pertanian dan industri. Sudah ya, dari pertanian tadi bisa dari pestisida, dari pupuk. Karena polusi pertanian dan industri bisa mencemari atau bisa mengkontaminasi tanah, juga bisa masuk ke badan air sehingga menyebabkan kontaminasi air. Kemudian ada kualitas udara. Kualitas udara di kawasan industri pastinya ya. Industri itu aktivitas industri pasti akan menghasilkan yang namanya residu berupa apa? Berupa pencemaran udara. Biasanya kan di industri itu kan ada yang namanya apa itu? Insinerator. Insinerator itu digunakan untuk mengolah sampahnya atau mengelola mengelola ya sisa-sisa aktivitas yang ada di industri dibakar sehingga asap atau setak atau cerobong dari insinerator tersebut
mengeluarkan asap tebal itu yang menyebabkan salah satunya adalah pencemaran udara di kawasan industri. Tapi sebenarnya kalau di kawasan industri kaitannya dengan pencemaran udara tidak hanya disebabkan oleh kegiatan industri atau pabrik saja. Banyak itu disebabkan juga oleh kegiatan transportasi gitu. Pastinya di daerah industri lebih lebih tinggi ya pencemaran udaranya daripada di daerah pedesaan. Kemudian gaya hidup lah, gaya hidup ini kaitannya dengan perilaku. Pedesaan dan perkotaan kan berbeda. Gaya hidup ini yang paling banyak menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif ya, DM, hipertensi misalnya. Kebiasaan merokok, minum alkohol, lah itu salah satu gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian untuk dampak pekerjaan terhadap kesehatan banyak sekali ini. Nah ini pengaruh ke kesehatan mental. Kemarin itu kesehatan mental, mental health itu sangat digaungkan ya. Karena kesehatan mental juga berpengaruh, juga terpengaruh oleh jenis pekerjaannya apa yang dilakukan. Mempengaruhi juga pola hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Stres kerja misalnya, karena pekerjaannya terlalu berat, terlalu crowded, sehingga ya mempengaruhi mental itu nanti. Mentalnya tidak sehat, stres, tertekan. Gitu. Biasanya itu ada di daerah industri, ada di daerah perkotaan. Tapi kalau pekerjaan di desa, biasanya risikonya lebih rendah. Meskipun tidak semua ya, kalau secara teori seperti itu, tetapi kalau real, kadang real di lapangan itu tidak sama dengan teori. Belum tentu juga pekerjaan di pedesaan itu resikonya lebih rendah daripada yang ada di kota maupun daerah industri. Gitu. Kemudian resiko pekerjaan di industri lebih banyak, namun seringkali dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena adanya paparan bahan kimia di industri. Sehingga biasanya di industri itu ada yang namanya penyakit akibat kerja. Karena apa? Salah satunya karena paparan bahan kimia. Makanya kalau bekerja di industri itu wajib ya menggunakan yang namanya APD dengan baik. Meskipun sebenarnya kalau pakai APD itu juga sisi negatifnya ya mungkin tidak merasa nyaman ya. Tapi kan demi keselamatan, demi kesehatan yang harus kita lakukan. Kita harus pakai APD gitu. Lah, untuk meningkatkan ini ya, tindakan penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan dan industri ini memang perlu penelitian yang lebih lanjut ya untuk mengetahui kesehatan di berbagai lingkungan secara mendalam, kemudian ada edukasi, ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, pentingnya kesehatan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada kebijakan juga untuk mendukung kesehatan masyarakat di pedesaan dan industri. Kemudian juga harus ada kolaborasi yang baik antar sektor kesehatan, sehingga program-program yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan pastinya efektif. Sehingga kalau program efektif itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi kalau tidak efektif, ya sia-sia program tersebut. Gitu. Itu saja ya dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya sampai 10.30 ya. Kalau masih ada jamnya akan saya lanjutkan tapi kalau sudah selesai cukup itu saja. Kalau masih ada jamnya akan saya lanjutkan ke sistem pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dan kawasan industri.
Ya, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Jadwalnya sampai 10.59, Bu. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan, tetapi belum saya kirim untuk materi yang selanjutnya ini. Nanti saya susulkan ke Mbak Peci aja nanti. Kalau tadi faktor determinan kesehatan itu kan faktor yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi status kesehatan, termasuk faktor utama yang mempengaruhi status kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat itu kan lingkungan. Kalau menurut HL Bloom, konsep HL Bloom ada empat, lingkungan, perilaku, Yankes, dan gens. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, ada faktor sosial ekonomi, ada juga kebudayaan. Itu mempengaruhi determinasi kesehatan, mempengaruhi status kesehatan. Kebudayaan, kita beri contoh aja ya, kaitannya dengan culture kebudayaan. Kita kalau melihat suku-suku Baduy yang ada di Jawa Barat itu kan apa itu? Suku yang masih tertinggal ya, sehingga mereka minum misalnya ya, minum air itu langsung langsung ngambil dari sungai, misalnya seperti itu. Lah, mereka minum air tanpa dimasak terlebih dahulu. Karena itu memang sudah apa ya, sudah kebudayaan mereka sejak kecil, sejak zaman dulu seperti itu. Kemudian, lah itu kan mungkin zaman sekarang kan juga bisa menyebabkan datangnya penyakit sakit perut, diare misalnya, atau penyakit-penyakit pencernaan yang lain, atau cacing. Cacingan kan juga bisa itu. Kemudian sosial ekonomi. Semakin tinggi sosial ekonominya ya harusnya itu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan lebih juga semakin tinggi. Sehingga diharapkan juga status kesehatan juga semakin baik. Kalau menurut teori seperti itu sih, tapi untuk realnya kadang juga tidak sama persis dengan teori gitu. Faktor lingkungan, perilaku, yankes, genetik, kemudian ada faktor sosial ekonomi dan juga faktor budaya atau culture. Itu faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga dapat memperkuat atau memperlemah kesehatan masyarakat.
Dampaknya apa terhadap kesehatan masyarakat? Dampaknya ya ini mempengaruhi prevalensi penyakit, mempengaruhi kualitas hidup. Ya ibaratnya semakin tinggi suseknya pastinya kualitas hidup juga semakin baik. Akses terhadap layanan kesehatan. Nah, semakin mudah akses layanan kesehatan ini diperoleh oleh masyarakat kan otomatis status kesehatannya kan juga semakin baik juga toh. Kalau ini kalau di Jawa ya, kalau di Jawa saya rasa untuk akses layanan kesehatan masyarakat ini masih tergolong mudah ya di Jawa kalau di tempat kita. Kalau akses yang masih sulit itu ya yang tadi yang ada di desa-desa terpencil tadi Di Papua, Bu. aksesnya. Di Lah di Papua, Bu. Papua, Ya, di Mas Papua Khairul ini, atau Bu. Mas Khairul Anwar oh ini, Bu. ada, ini ada yang ada Ada, di Bu. Papua ada ini. Ada, Bu. Oh lah itu. Kalau tadi saya mencontohkan kebetulan teman saya sendiri, teman kuliah, kemudian sekarang dinas di NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi saya lupa nama puskesmasnya apa, enggak, saya lupa Ngapu atau apa ya. Itu juga sering update update story gitu, aktivitasnya ya. Saya kalau melihat itu ya Allah, Masya Allah itu benar-benar apa ya, benar-benar pengorbanan dan pengabdian kepada masyarakat beneran itu. Aksesnya, jalannya itu belum aspal, kemudian berlumpur, kemudian berbatu. Seperti itu perjuangannya. Itu. Kemudian mungkin juga SDM yang kurang juga ya. SDM-nya kurang. Kalau di daerah pedesaan, misalnya jumlah dokter misal hanya satu, prakteknya juga hanya tertentu. Lah itu susah itu kalau ada ibu hamil kemudian mau melahirkan susah itu. Lalah lahirannya pas hari Minggu misalnya lah itu repot itu. Dokternya keluar kota. Kalau tidak ada masalah, tidak ada risiko tinggi atau masalah kegawat daruratan, no problem. Lah tapi kalau ada masalah misalnya, humilnya misalnya risiko tinggi, atau mungkin terjadi preeklamsi, atau mungkin plasenta previa misalnya. Previa totalis lah, nek previa totalis kan mau tidak mau harus dilahirkan secara sesar, tidak bisa secara normal previa totalis itu. Jadi di sini faktor determinan kesehatan itu merupakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu maupun komunitas. Di mana jenis-jenis faktor ini meliputi ada faktor lingkungan seperti kualitas air, yang tadi saya sampaikan ya. Kualitas air ya seharusnya yang memenuhi syarat kesehatan, baik dari segi fisik, kimia, mikrobiologis. Kemudian kualitas udara, berarti ya udara yang tidak tercemar ya. Udara yang tidak tercemar itu berarti udara yang bersih. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial di sini termasuk pendidikan, tingkat pendapatan, kemudian juga faktor budaya. Faktor budaya itu juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Seperti yang tadi saya contohkan di suku Baduy, Jawa Barat. Ini yang paling dekat dengan kita. Kalau di suku-suku luar Jawa yang lain kan juga banyak sekali itu. Misalnya minum itu pakai air yang tidak direbus, langsung ngambil dari sumbernya terus diminum. Tapi pada kondisi real banyak juga mereka yang tidak kenapa-napa, maksudnya nggak kemudian sakit perut atau diare atau apa. Karena mungkin kalau di pedesaan, karena masyarakatnya belum macem-macem, belum aneh-aneh ya, sangat menjaga alam atau lingkungan. Sehingga
nggak ada itu buang, misalnya buang sampah di sungai, buang kotoran di sungai, BAB di sungai, lah itu nggak ada atau jarang. Kalau di tempat kita kan masih banyak toh BABS itu. Makanya sampai ada program pemerintah Desa ODF tuh. Kalau faktor kesehatan di lingkungan pedesaan itu berarti meliputi aksesnya ya, akses terhadap layanan kesehatan. Di wilayah pedesaan itu akses terhadap layanan kesehatan itu seringkali terbatas, seperti yang tadi saya sampaikan. Dampaknya apa ya? Dampaknya pada penanganan penyakit dan juga pencegahan. Karena kan aksesnya terbatas. SDM-nya mungkin juga terbatas, peralatannya juga tidak secanggih kalau di perkotaan. Tuh. Dulu ada kasus seorang dokter juga, seorang dokter ortopedi kalau nggak salah, mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti ya berita, seorang dokter ortopedi itu berdinas di, ya mungkin di pedesaan ya. Kebetulan karena aktivitasnya banyak, habis operasi itu dalam sehari berapa pasien ya, saya lupa itu. Sehingga jantungnya tidak kuat. Jantungnya jantungnya tidak kuat, terjadi serangan jantung. Kemudian ya dirawat di rumah sakit tempat dia domisili. Karena peralatannya tidak apa ya, tidak memadai mungkin ya, kurang canggih dan akses untuk menuju ke rumah sakit yang lebih canggih itu jauh sehingga apa? Belum sampai ke lokasi, ke tempat rumah sakit yang lebih bagus, lebih canggih peralatannya sudah tidak tertolong. Lah itu. Karena ya salah satunya ya penanganan yang kurang itu, penanganan terhadap penyakit yang kurang satset itu tadi kalau aksesnya itu akses layanannya itu agak terbatas begitu. Kalau di pedesaan kan ya seadanya. Kemudian ada kualitas air dan sanitasi. Kualitas air yang tidak memadai dan sanitasinya buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, diare, infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pola makan dan gizi masyarakat. Lah, pola makan yang tidak seimbang. Pola makan tidak seimbang, karbohidrat semua. Atau karbohidratnya ada, vitaminnya ada, tapi proteinnya nggak ada. Berarti itu kan tidak seimbang. Yang namanya seimbang ya semua zat gizi yang ada pada makanan yang dikonsumsi itu harusnya ada semua, lengkap harusnya. Makanya nek makan ya jangan semua karbo. Lah nek semua karbo ya nanti bikin melebar nanti. Tapi di pedesaan itu juga apa kendalanya itu kurangnya pengetahuan terkait dengan gizi. Kurangnya pengetahuan yang terkait dengan gizi sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan kronis, misalnya malnutrisi. Malnutrisi. Sehingga malnutrisi itu kekurangan nutrisi ya, kekurangan gizi, anak menjadi sangat kurus sekali karena adanya malnutrisi sehingga individu yang bersangkutan itu mudah terserang penyakit. Jadi di sini lingkungan kesehatan itu memiliki tantangan yang unik dalam hal kesehatan. Kita harus mempertimbangkan akses terhadap layanan kesehatan yang seringkali terbatas, kemudian kualitas airnya, sanitasi juga yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit ya pastinya. Kalau sanitasi buruk itu kan biasanya yang paling sering kena ya diare salah satunya.
Kemudian ada pola makan dan juga gizi masyarakat yang mungkin juga kurang optimal. Gitu. Bagaimana untuk faktor kesehatan di lingkungan industri? Lah, kalau di lingkungan industri ya kaitannya dengan polusi udara. Karena industri itu kan pastinya menghasilkan residu, menghasilkan polutan atau kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya khususnya. Industri banyak ya, bisa menyebabkan polusi udara, bisa juga menyebabkan polusi air. Misalnya, industri tersebut tidak memiliki IPAL atau industri tersebut sebenarnya punya IPAL tetapi hanya IPAL sederhana sehingga tidak mampu untuk mengolah limbah dengan baik. Sehingga nakal itu industrinya membuang limbah itu pada saat hujan biar sekalian terjadi pengenceran. Tapi dampaknya apa? Dampaknya pasti ke lingkungan, ke estetika, ke bau, dan pastinya akan banyak kontra oleh masyarakat sekitar. Tuh. Kemudian paparan terhadap bahan kimia yang berbahaya ya dalam industri pastinya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Misalnya paparan asbes kalau bekerja di itu misalnya toko bangunan menyebabkan asbestosis. Asbes atau paparan debu asbes itu kan menyebabkan yang namanya asbestosis. Sifatnya karsinogenik itu debunya kecil-kecil tetapi runcing. Kalau sampai masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru-paru, lah kena itu nanti. Kemudian bekerja di pemintalan kapas, lah itu makanya kalau bekerja di perusahaan industri pabrik itu gunakan APD dengan baik. Kalau debu kapas menyebabkan yang namanya penyakit bisinosis dari debunya tersebut. Dan paparan-paparan bahan kimia lain yang juga tidak kalah berbahayanya. PB misalnya, merkuri misalnya. Kan banyak toh kasus-kasus paparan-paparan bahan kimia yang menggemparkan dunia ya. Tragedi Minamata di Jepang dulu pernah itu disebabkan oleh merkuri, menyebabkan ikan di Teluk Minamata itu banyak yang mati, ikan diambili oleh masyarakat sekitar. Lah, masyarakat yang mengkonsumsi ikan tersebut terkena penyakit lah, penyakit Minamata. Padahal penyakit Minamata itu menyerang saraf gitu. Kemudian kalau di Indonesia itu kaitannya dengan pencemaran air itu Sungai Citarum. Itu terkenal dengan sungai yang paling tercemar di Indonesia itu Sungai Citarum. Kemudian ada tragedi Teluk Buyat, PT Newmont, dan lain sebagainya ya. Kalau di industri banyak sih itu. Kemudian dulu juga ada Lapindo itu, lumpur Lapindo itu. Nah, pekerjaan di sektor industri ini akan membawa risiko terkait dengan keselamatan kerja maupun exposure. Exposure itu adalah paparan terhadap bahan kimia atau bahan berbahaya yang berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena biasanya paparan bahan kimia itu sifatnya adalah kronis, tidak akut. Kronis itu bagaimana? Kronis itu paparan yang masuk ke dalam tubuh itu masuk dengan kadar atau konsentrasi sedikit. Sedikit demi sedikit tetapi terjadi secara periodik. Berturut-turut hari ini, besok, besoknya. Tapi dikit-dikit sehingga, lah ini dampak negatifnya itu jangka panjang. Selang berapa tahun, selang berapa puluh tahun, selang belasan tahun itu barulah muncul manifest penyakit. Makanya memang sangat penting sekali kita menggunakan APD ketika berada di lingkungan industri ya khususnya. Iya.
Kemudian, bagaimana strategi untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan pedesaan maupun di lingkungan industri? Ya, salah satunya dengan program pendidikan kesehatan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan maupun pencegahan penyakit. Kemudian juga peningkatan akses layanan kesehatan. Misalnya membangun fasilitas kesehatan yang lebih baik, lebih memadai, lebih lengkap. Dan juga harus memperluas cakupannya juga. Memperluas cakupan layanan kesehatan. Untuk apa ya? Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Cakupannya diperluas. Dan yang terpenting ini, mendorong praktek hidup bersih dan sehat PHBS. Berarti harus sering-sering dilakukan edukasi, sosialisasi pada masyarakat. Gampang itu praktek menerapkan praktek hidup sehat itu misalnya CTPS itu cuci tangan pakai sabun. CTPS itu kan digaungkan banget ketika kemarin kan ada pandemi COVID itu. Kalau nggak ada air gimana? Kalau susah air ya pakai disinfektan itu. Kemudian mengolah makanan dengan benar. Mengolah makanan dengan benar itu ya harus dimasak sampai masak benar. Tidak setengah-setengah. Karena nek setengah-setengah ya sama aja. Bakteri atau kuman yang ada di dalamnya belum mati. Kalau dikonsumsi ya pastinya akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dengan menerapkan PHBS ini dapat meminimalisir atau dapat mengurangi angka penyakit, angka morbiditas, sehingga angka mortalitas juga dapat diminimalisir. Kalau dampak industri ya, sebenarnya dampak industri itu ada negatif dan ada positifnya ya. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja itu merupakan dampak positifnya. Pendapatan meningkat, kesejahteraan meningkat, itu adalah dampak positif. Dampak negatifnya apa? Ya dampak negatifnya ya tadi kaitannya dengan dampak kesehatan akibat polusi yang tadi saya sampaikan. Dampak terhadap lingkungan juga. Sehingga bagaimana menghadapi inilah, menghadapi ini juga harus penting untuk menemukan keseimbangan ya antara manfaat industri dan perlindungan kesehatan lingkungan dan masyarakat sehingga bisa berjalan beriringan antara dampak negatif dan positifnya. Makanya kan ketika ingin mendirikan proyek industri misalnya, itu kan biasanya jelimet juga ya ada AMDALnya. Sehingga bisa memperkirakan dampak penting, dampak besarnya apa dalam industri tersebut. Sehingga bisa meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan, baik itu lingkungan maupun kesehatan. Itu. Jadi untuk perbandingan determinan ya kesehatan baik di pedesaan dan industri itu bagaimana? Ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau lingkungan pedesaan itu memiliki keuntungan dari kualitas hidup yang lebih baik. Di pedesaan itu kan polusi udaranya kan lebih kecil dibanding dengan daerah industri. Nah, kalau industri itu menawarkan peluang ekonomi, kesejahteraan, pendapatan, tetapi kaitannya dengan lingkungan bagaimana lah? Ini ada negatifnya juga. Kalau dari segi lingkungan, kualitas
hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan pedesaan. Tetapi kaitannya dengan ekonomi, peluangnya lebih tinggi kalau di industri. Kaitannya dengan data kesehatan bagaimana? Data kesehatan ya pastinya ada perbedaan yang signifikan ya. Ada perbedaan signifikan data kesehatan antara masyarakat di lingkungan pedesaan maupun di lingkungan industri. Itu bagaimana kualitas hidupnya. Seperti itu pasti juga akan berbeda. Dilihat dari paparannya aja, dilihat dari paparan bahan kimianya aja. Lebih banyak mana antara di kawasan industri dan kawasan pedesaan. Tuh. Kejadian penyakit di wilayah industri itu juga pastinya lebih besar ya, lebih banyak daripada atau daripada tantangan sistem yang ada di pedesaan atau di kawasan, ya di kawasan pedesaan. Karena kaitannya dengan exposure tadi atau paparan tadi, paparan bahan kimia atau tidak hanya paparan bahan kimia ya, tetapi juga bisa disebabkan juga oleh penyakit akibat kerja gitu. Itu saja dari saya. Nanti untuk materi yang sudah saya sampaikan tetapi belum saya kirim, akan saya susulkan. Saya sampai jam berapa ini? Jam Di jam 11 ini, Bu. Oh, sudah selesai berarti ya? Iya, Bu. 10.59 ya. Oke. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas terkait dengan yang saya sampaikan tadi kontrak kuliah ya. Kontrak kuliahnya sudah saya sampaikan ya untuk mata kuliah saya tadi maupun materi ini. Intinya tadi ya saya mengambil nilai dari tugas dan dari UAS saja. Untuk UTS-nya saya nggak ngambil. Tuh, jadi ada dua yang akan saya ambil. Dan pastinya itu ya presensi ya. Untuk presensi silahkan sih. Sebenarnya saya gampang, saya fleksibel aja untuk presensi kalau lewat Zoom. Yang penting Zoom-nya hidup karena saya tahu Sabtu itu apalagi di jam-jam 9, jam 10 itu kan masih kalau yang 6 hari kerja kan masih pada bekerja. Jadi monggo kalau mau sambil bekerja juga boleh. Yang penting Zoom-nya hidup itu sudah saya anggap ikut gitu. Sudah saya anggap ada. Begitu dari saya. Cukup saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Semangat Bu. bermalam minggu, Bu.